Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2024. SD Negeri 3 Genengrejo siap dimulai. Acara pertama, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Cara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2024 siap dimulai. Jalan. Siap, jalan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan teks Pancasila oleh petugas upacara tanpa ditirukan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan revolusi yang gugur dikarenakan kekejaman PKI tahun 1965. Semoga amal baktinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya, dan kita diberikan kekuatan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila jaya selamanya. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
Pembacaan ikrar Pancasila oleh petugas. Ikrar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari dengan sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelingahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur, ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2024, atas nama bangsa Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 3 Gendeng Rejo dan Bapak Ibu Guru KB Anak Bangsa, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya. Di tanggal 1 Oktober tahun 2024 kita dapat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sholawat salam Allah semoga tetap tercurah, terlimpah kepada uswah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang bertugas hari ini dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Anak-anak sekalian, mungkin ada yang bertanya, kemarin tanggal 30 seperti disampaikan oleh pembina upacara Budinda, tanggal 30 kemarin bendera dikibarkan tidak setiang penuh, tetapi setengah tiang. Kalau setiap negara ada peristiwa penting, ada duka yang mendalam, ada berkabung nasional, bukan hanya di Indonesia, asal negara itu memasang bendera setengah tiang, itu tandanya entah hari itu atau bertepatan dengan hari itu atau peringatan pada hari itu menandakan bahwa hari itu merupakan hari berkabung nasional. Bersama-sama apa? Hari berkabung nasional. Berkabung itu apa? Berduka. Mengapa tanggal 30 kemarin Indonesia berduka? Mengapa tanggal 30 kemarin Indonesia berkabung? Karena tanggal 30 September tahun 1965, mungkin diantara saya, Pak Guru, Bu Guru belum hadir semua, belum lahir semua. Karena yang paling tua di sekolah ini saya lahir tahun 67, berarti kurang 2 tahun. Setelah 2 tahun peristiwa itu Pak Ranto baru dilahirkan di dunia. Artinya sudah 60 tahun yang lalu peristiwa 30 September ini terjadi. Tapi mengapa wis widak tahu diling-iling?
Sudah tahun kok jadi diperingati karena tanggal 30 September 1965 adalah tonggak sejarah Indonesia kehilangan beribu-ribu tentara, beribu-ribu orang yang pahamnya tidak sejalan dengan paham komunis. Sebelum tanggal 30 Oktober 65, Indonesia ada partai yang besar yang menguasai dari segala lini, dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, enek sing dadi anggota PKI, sampai petani yang disebut dengan angkatan kelima dipersenjatai, sehingga meletuslah peristiwa tanggal 30 September 1965. Pada puncaknya yang diperingati tanggal 30 September itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Maka disebut dengan G itu gerakan, 30 itu tanggalnya, S itu September. Sehingga kalau kemarin itu ada memperingati peristiwa G itu gerakan, 30 itu tanggalnya 30, S itu September bulannya, garis miring PKI. Sehingga gerakan 30 September 1965 adalah gerakan yang dipelopori dan dimotori oleh Partai Komunis Indonesia. Lah ngopo Pak kau dadak mateni atau membunuh atau menculik atau menyiksa dari seluruh jenderal yang ada? Karena jenderal-jenderal yang dibunuh itu tidak sejalan dan tidak menghendaki ideologi Pancasila diganti dengan ideologi komunis. Dasar Pancasila tetap jaya, sehingga jenderal-jenderal ini bersikukuh tetap kudu Pancasila jaya di Indonesia. Karena menjadi halangan dari PKI, maka ditargetkan 7 jenderal yang ada di Jakarta, khususnya Jenderal Angkatan Darat, malam harinya tanggal 30 itu diculik dari rumah, dibunuh, dan yang paling kejam dari 7 orang itu dimasukkan dalam satu lubang yang sama. Jadi ora dikubur, ora dikafani, ora disolakne, bedil disiksa, mati cemplung nih dalam satu lubang yang disebut dengan sumur lubang buaya. Maka dari itu nanti sampai di rumah, nah sekalian kalau ada waktu di TV sekarang banyak ditayangkan film pemberontakan G30 SPKI. Sing tok tonton aja SpongeBob wae. Lihat nanti seperti apa, walaupun itu bukan gambar asli tapi minimal menggambarkan. Jenderal-jenderal itu dari rumah ditembak, urung belum meninggal, dicencang sikile, diseret nganggo mobil. Ada yang diseret, enek sing diplindes, enek sing sampai di lubang buaya belum meninggal, disilet, ditembak, dicubles, dipisau, disembelih. Kejam napa mboten? Kejam napa mboten? Ada yang belum meninggal cemplung ning nggon sumur itu. Dicemplung nih. Ora dikafani, ora disolane, ora kapak-kapane. Mbuh nyemplung isi raise po kakine po mlungker. Akhirnya tanggal 1 Oktober seperti hari ini, pagi-pagi seperti ini, subuh 1 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD. Pasukan apa? Pasukan apa? Coba bersama-sama. Pasukan apa? RPKAD. Coba bersama-sama. Mana suaranya? RPKAD. RPKAD singkatan dari R. Coba bersama dituliskan R. Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sehingga RPKAD itu Resimen Para Komando Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto
Letnan Soeharto waktu itu mencari jenderal yang 7 kok hilang nyandi. Malamnya dicari, kemudian subuh ketemu, subuh diangkat. Sudah membusuk karena sudah 2 hari di lubang buaya itu. Maka tanggal 1 Oktober, tepat tanggal 1 Oktober pagi, 7 jenderal yang dimasukkan dalam sumur itu ditemukan oleh pasukan RPKAD. Apa mau RPKAD mau? Resimen Parakoma. Baleni, oh halo. RPKAD tadi apa? Resimen Parakomando Angkatan Darat. Jadi yang bergerak waktu itu Angkatan Darat. Ditemukan 7 jenderal. Sehingga tanggal 1 Oktober seluruh Indonesia diumumkan perang terhadap PKI. Mungkin kalau ayahmu mungkin sudah ataupun belum kenal dengan sejarah itu, tapi silahkan tanya pada mbah buyutmu. Mungkin mbahmu sudah ada yang tidak ingat ataupun belum menangi, belum mengetahui, tapi nek buyutmu saya berkeyakinan. Salah satu peristiwa sejarah yang waktu itu akhirnya orang-orang yang menganut paham PKI semua dirahsia. Geneng apa ada? Banyak. Geneng saya tanya dari almarhum Mbah Wiknyo Suharjo, kepala desa yang pensiun tahun 1988. Geneng banyak yang menganut paham PKI, mung melu-melu nggak ngerti. Sehingga rumahnya saja ada yang gendenge kuwi gambare palu arit. Dadi gambar palu kok arit. Dadi nek mbahmu demben, Mbah, teko mbahmu. Mbah kene demben apa nek wong sing melu palu arit. Yang belum jelas luntrunge, ojo tergampang peh diberikan iming-iming sesuatu kemudian gampang ikut satu paham yang belum jelas. Sampai di Geneng ini yang kemarin saya tanya pada almarhum Mbah Wiknyo Suharjo, nah, kowe ngerti mungkin kalau bapakmu atau mbahmu sudah paham, Mbah Wiknyo banyak di Geneng juga yang kena paham PKI. Sehingga tahun 65 banyak karena dirahasia sing wong-wong PKI akhirnya lunga, yang Surabaya, yang Maluku, yang Medan melarikan diri karena takut. Karena apa? Waktu itu kalau sudah termasuk anggota PKI dicekel di penjara. Dan selama hidupnya ditulisi nggon KTP ET. Nggon KTP ini ditulisi ET. ET bukan ex-tapol, tahanan politik. Itu. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Jaya Indonesia, jaya Pancasila. Semoga kita jadi generasi penerus yang dapat mempertahankan Pancasila sampai akhir kiamat Indonesia tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan